supaya kita bukan hanya sebagai orang-orang yang taat pada hukum, bahwa hukum, aturan yang ada mengarahkan orang kepada kebaikan dan keselamatan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 9 sampai dengan 13. Paulus mengatakan betapa tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab umat Tesalonika telah menerima sabda Allah yang mereka wartakan. Dan pemberitaan yang Paulus sampaikan itu bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sabda Allah ternyata bekerja giat di dalam diri orang-orang Tesalonika dan mereka percaya. Pengalaman pewartaan dari Paulus ini mau mengajarkan kepada kita sekalian tentang hati yang terbuka, akan siap untuk menerima pengajaran, dan hati yang terbuka pula akan menjadikan sabda Allah yang ditaburkan itu terus berbuah. Selanjutnya di dalam bacaan Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32, Yesus mengeritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang cara hidup mereka. Bagaimana Yesus membongkar kebobrokan praktek keagamaan yang keliru oleh para pakar agama ini. Yesus membandingkan mereka dengan kubur yang dilabur putih. Yesus mau mengingatkan mereka tentang kebusukan mereka, membandingkan yang kelihatan dengan yang sebenarnya. Kuburan itu dilabur putih supaya orang jangan terantuk padanya sehingga menjadi najis. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang menentang Yesus sesungguhnya menjadikan diri mereka dan ajaran mereka sebagai sandungan yang sungguh menajiskan. Sebab mereka sendiri menghalang-halangi orang untuk sampai pada kesucian yang Yesus berikan. Predikat sebagai tokoh agama yang seharusnya menjadi contoh justru dipakai sebagai alat untuk memuaskan kepentingan diri mereka sendiri. Karena itu, disinilah Yesus mengecam mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempraktekkan secara lahiriah dengan teliti seluruh hukum
tetapi mereka mengabaikan nilai rohani yang terkandung di dalam hukum-hukum itu. Sikap mereka terhadap kenyataan pembunuhan para nabi dan utusan Allah itu dikecam oleh Yesus. Selalu lebih mudah menghormati seorang nabi yang telah mati daripada mendengarkan nabi yang masih hidup. Romantisme mereka akan masa lalu dan antisipasi yang mereka impikan justru tidak mereka jalankan pada masa mereka. Inilah hal yang mendasari kenapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita boleh belajar dari firman Tuhan hari ini, supaya kita bukan hanya sebagai orang-orang yang taat pada hukum, aturan, dan lain sebagainya, tetapi lebih daripada itu, kita memaknai dengan cara baru. Kita menghidupi dengan cara yang lebih manusiawi, bahwa hukum, aturan yang ada mengarahkan orang kepada kebaikan dan keselamatan. Bukan hanya hukum semata, tetapi sekali lagi, hukum, aturan yang ada, sekali lagi, ditegakkan demi kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian.